Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kapan teman-teman nonton video ini. Teman-teman, kenalin, namaku Axel Alvio Naumuri. Dan di hari ini, kita akan memulai segmen baru nih. Segmen apa itu? Kita akan memulai sebuah podcast yang berjudul Unity. Tapi teman-teman, sebelum kita memulai podcast ini, aku pengen kenalin co-host kita pada hari ini nih. Oke, kenalkan, saya Neviana, saya dari Divisi TI. Nah, kami berdua akan memandu teman-teman untuk mendengarkan podcast ini Iya. yang berjudul Unity. Ya, Oke, sebelum melanjutkan tadi, sempat bilang Unity itu apa sih? Singkatan. kenapa? Keren banget. Keren ya? Iya. Iyalah. Jadi Unity itu, Kanevi, adalah singkatan dari Unbroken Integrity. Oke. Unbroken Integrity kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah integritas yang tak tergoyahkan. Jadi, dengan tujuan dari podcast ini, selain teman-teman belajar terkait kepatuhan, budaya kepatuhan, kepatuhan terhadap regulasi, gratifikasi, visual basic sistem, segala macam, teman-teman juga mempertebal integritas teman-teman sekalian. Gitu. Dan tau nggak, di episode kali ini kita akan membahas apa? Kalau bisikin. Gak denger. Oh iya, gimana? Kita akan membahas terkait gratifikasi. Jadi judulnya adalah gali-gali gratifikasi nih teman-teman. Nah, dan pastinya kita sudah mendatangin narasumber yang pastinya udah kredibel banget dong. Bagaimana kalau kita langsung aja mengenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu adalah Bapak Syahramudin. Bapak Syahramudin ini adalah Kepala Divisi Kepatuhan PT Taspen Persero. Say hi dulu teman-teman yang sedang nonton hari ini. Komen. Halo. Teman-teman Insan Taspen. Pak Syahramudin ini lebih akrabnya dipanggil Bapak siapa? Boleh panggil saya Amo, teman-teman. Oke, baik. Panggil Bapak Amo. Jadi Pak, sesuai yang kita tadi sampaikan, hari ini kita mau membahas terkait gratifikasi. Mungkin teman-teman di rumah mungkin udah kepikiran, udah pernah denger lah Pak, kebayang gratifikasi. Lah gue tahu lah gratifikasi, kan orang lain ngasih ke gue, vendor ngasih gue gratifikasi kan. Ya. Tapi padahal it's more than that, ya kan? Gratifikasi itu apa sih Pak? Ya, jadi teman-teman, gratifikasi itu adalah suatu pemberian atau sesuatu yang kita terima secara gratis. Jadi tanpa mengeluarkan uang. Bentuknya bisa macam-macam, ya. Ini dalam pengertian luas. Jadi bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk layanan, bisa dalam bentuk diskon, misalnya seperti itu. Nah, pokoknya segala macam jenis fasilitas yang kita terima, yang kita nikmati secara gratis, itulah gratifikasi. Berarti kita nggak boleh sama sekali nerima gratifikasi ya Pak ya? Pengertiannya nggak seperti itu. Jadi, tidak semua gratifikasi itu masuk dalam kategori gratifikasi yang dilarang atau gratifikasi yang terkait dengan tindakan korupsi. Ya, jadi gratifikasi itu ada yang boleh kita terima, yaitu gratifikasi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas, tanggung jawab, fungsi yang kita jalankan. Atau gratifikasi atau hadiah yang kita terima karena di luar kedinasan. Gitu. Nah, itu boleh kita terima. Gitu. Nah, ada juga gratifikasi yang mungkin kaitannya dengan kedinasan kita, gitu ya, dengan tugas dan fungsi kita, gitu. Tetapi ini harus dilaporkan dulu ke KPK. Nah, nanti KPK yang akan menilai apakah gratifikasi ini boleh kita terima atau digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan atau ini diambil untuk negara, gitu. Nah, ada juga gratifikasi yang tadi yang kaitannya dengan korupsi sudah pasti itu tidak boleh kita terima sama sekali. Dan kalau diterima itu harus dikembalikan atau diserahkan ke KPK untuk disita oleh negara. Kalau misalnya ada beberapa pembeda itu Pak, ada gratifikasi yang kita tuh sebenarnya nggak perlu lapor, tapi ada juga nih bentuk gratifikasi yang kita tuh wajib ngelaporin ke KPK, apalagi kalau barangnya harus dikembalikan ke negara, kan gitu. Kemudian kalau gitu apa aja Pak gratifikasi yang nggak perlu dilaporkan ini Pak?
Oke, jadi begini, gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan seperti tadi yang saya sampaikan, itu yang tidak ada kaitannya dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kita sebagai karyawan Taspen, gitu. Ya, yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan. Nah, itu yang tidak perlu dilaporkan. Contoh misalnya, kalau misalnya kita mendapatkan hadiah dari misalnya undian yang kita beli di luar, barang-barang misalnya, atau promosi-promosi yang kita terima dari berbagai merek produk tertentu. Nah, itu boleh kita terima. Nah, ada beberapa prinsip yang kita pegang atau yang harus kita penuhi ya terkait dengan hal tersebut yang bisa kita kita ingat bahwa ini tidak perlu dilaporkan. Satu ya, dia berlaku umum. Oke. Ya, kalau ini berlaku umum untuk semua masyarakat, untuk semua orang, maka itu juga berlaku umum bagi kita. Nah, gitu Ya. Pak. Nah, itu boleh kita terima, gitu ya. Nah, yang kedua adalah dia tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, gitu ya. Bagaimana contohnya yang tidak bertentangan? Ya, kalau misalnya judi online itu kan nggak boleh, jelas nggak boleh ya. Jelas nggak Itu boleh, walaupun itu berlaku untuk umum gitu ya dan kita menang judi online, tapi itu melanggar ketentuan, ya itu nggak boleh gitu. Nah, kemudian misalnya contohnya lagi karena kita orang Timur, biasanya kita ramah, biasanya kita mau mengekspresikan keramah-tamahan itu. Ya, contoh misalnya ya sekedar mentraktir makan gitu ya, atau sekedar kalau ada yang kita menjenguk orang sakit, kita berikan buah gitu ya, atau kita yang sakit misalnya sedang sakit di rumah sakit gitu ya, dirawat terus kita menerima bingkisan. Nah, itu boleh dilakukan. Nah, itu salah satu contoh atau prinsip-prinsip di mana gratifikasi itu tidak perlu dilaporkan. Kalau begitu, contoh yang wajib dilaporin itu seperti apa ya Pak? Nah, kalau gratifikasi yang wajib dilaporkan itu adalah gratifikasi yang kita terima karena kita melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kita sebagai insan Taspen. Ya, jadi seumpama kita melakukan atau memberikan layanan kepada peserta dan kita menerima hadiah, bingkisan, atau uang terima kasih, maka itu merupakan gratifikasi yang harus dilaporkan. Atau untuk teman-teman yang mungkin mempunyai tugas fungsi melakukan kerjasama dengan pihak eksternal, ya, kerjasama dengan rekan bisnis, kerjasama dengan vendor, dan lain sebagainya. Nah, apabila dalam kaitannya tersebut setelah atau sebelum atau dalam proses penandatanganan kerjasama kita menerima bingkisan, kita menerima hadiah, kita menerima segala sesuatu bentuknya apapun, ya maka itu adalah bagian atau jenis gratifikasi yang harus dilaporkan kepada tim pengendali gratifikasi. Tadi tuh saya ingat banget Pak, pas di awal Bapak menjelaskan terkait jenis gratifikasi, itu ada juga tuh gratifikasi kedinasan. Nah, itu apa tuh? Kemudian yang membedakan sama yang nggak wajib laporin atau wajib dilaporkan itu bedanya apa ya Pak? Ya, jadi kalau untuk gratifikasi yang kedinasan itu adalah gratifikasi yang kita terima karena kita melakukan kegiatan dinas. Misalnya kalau kita sedang perjalanan dinas, ya itu sesuai dengan ketentuan memang kita memperoleh semacam tunjangan kedinasan gitu ya, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari gratifikasi yang terkait dengan kedinasan gitu. Atau misalnya ada semacam kita dikirim training keluar ya ke lembaga penyelenggara training gitu. Nah, di dalam penyelenggaraan training itu mungkin ada semacam barang-barang promosi yang kaitannya pada saat penyelenggaraan training. Nah, itu boleh kita terima karena itu memang kaitannya dengan kedinasan pada saat kita melaksanakan training. Oke. Jadi intinya yang membedakan dari tiga hal itu, kategori itu, kalau yang
kami tangkap Pak, itu yang wajib dilaporkan adalah yang berkaitan banget dengan jabatan atau tugas kita, Betul Khusus- sekali. khususnya kita sebagai karyawan Taspen. Iya. Misal katakanlah kan saya tiap hari dapat gratifikasi ini, tapi gratifikasi cinta dari istri saya gitu kan, itu kan nggak wajib dilaporkan. Jadi itu aja teman-teman. Biasanya kan kalau ulang tahun, kemudian ada hari raya, kita Iya. kan dapat nih kayak Iya. kado, Betul. dapat hampers gitu kan. Kue ulang tahun gitu Iya, kan, betul. Iya. Dapat hadiah gitu dia kan. Mercedes gitu kan. Itu tuh termasuk gratifikasi nggak ya Pak? Kalau dilihat dari pemberiannya, ya itu betul, itu masuk dalam kategori atau kriteria gratifikasi gitu. Tapi ada dua jenis ya. Kalau gratifikasi atau pemberian itu kita terima dari sahabat kita, rekan-rekan kita gitu ya pada saat ulang tahun dan nilainya wajar, itu merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Nah, tetapi kalau misalnya pada saat kita ulang tahun, pada saat kita misalnya mungkin naik jabatan, nah itu diberikan hadiah oleh pihak ketiga, oleh rekan bisnis, oleh vendor, itu merupakan gratifikasi yang dilarang. Karena itu terkait dengan jabatan kita, tugas kita, fungsi kita sebagai insan Taspen. Ya, itu Nev, jadi kan kamu kan setahun ulang tahun 3 kali kan? Iya, jadi masih bisa ya, asalkan itu Iya. rekan bisnis. Bukan rekan bisnis, rekan kerja bisa. Pak, tadi kan sempat menjelaskan terkait UPG kan Pak, Iya. unit pengendali gratifikasi ya. Itu kan tugasnya apa ya Pak ya, kira-kira? Iya, jadi teman-teman, unit pengendali gratifikasi itu adalah satu unit yang dibentuk khusus untuk melakukan pengelolaan gratifikasi ini. Jadi kalau ada teman-teman insan Taspen yang menerima gratifikasi dan itu harus dilaporkan, maka dilaporkan ke unit pengendali gratifikasi ini. Gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari unit pengendali gratifikasi. Media pelaporannya nanti bisa macam-macam, bisa ada lewat website juga boleh. Nanti kami juga di unit pengendali gratifikasi juga nanti yang akan melakukan analisa dan untuk meneruskan apakah ini harus diteruskan ke KPK atau ini cukup sampai di unit pengendali gratifikasi saja. Misal katakanlah saya terima gratifikasi nih, saya harus laporinnya tuh kapan ya Pak? Apa ada batas waktunya nggak itu Pak? Ya, jadi untuk pelaporan gratifikasi tentunya ada batas waktunya ya. Jadi supaya nggak terlalu lama gitu aja. Batas waktunya kapan? Kita diberikan batas waktu 10 hari kerja sejak kita menerima gratifikasi tersebut. Itu kalau kita mau melaporkan secara internal melalui ke unit pengendali gratifikasi atau website Taspen gitu ya. Nah, kalau kita melewati itu gimana gitu loh. Ya sebenarnya dalam ketentuan di KPK itu masih boleh kita melaporkan sampai 30 hari kerja setelah kita menerima gratifikasi. Tapi pelaporannya langsung ke KPK melalui websitenya KPK. Ngapain sih Pak? Kok ini ada yang beranggapan kayak gini Pak? Sebenarnya ngapain sih kita lapor gratifikasi sih? Ngapain lapor gratifikasi gitu loh? Kalau misalnya kita tahu kan sebenarnya kan gratifikasi kan rezeki Pak. Ya kan? Ada yang beranggapan seperti itu. Rezeki. Jadi kok kita nolak rezeki? Jadi kita nolak pemberian dari Tuhan dong. Tanggapannya dari Pak Awi gimana? Nah, teman-teman gini ya. Itulah budaya ketimuran kita yang sudah melekat atau mendarah daging gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang dianggap tingkat korupsinya tinggi? Itu karena budaya memberikan tanda terima kasih, budaya memberikan uang terima kasih itu merupakan praktek yang sangat biasa. Tetapi sebenarnya pemberian tanda terima kasih atau pemberian uang terima kasih itu
itu bisa merusak integritas kita sebagai seorang profesional. Ya, kenapa? Karena kalau kita sering menerima tanda terima kasih, sering menerima hadiah, sering menerima pemberian-pemberian dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas kita, ya, maka itu lama-kelamaan kita punya hutang budi. Pada saat nanti orang-orang tersebut membutuhkan bantuan kita, ya, membutuhkan bantuan kita untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam proses kerja kita, maka kita akan mempunyai hutang, seolah-olah ya, mempunyai hutang budi, dan kita akhirnya memenuhi permintaan oknum-oknum tersebut. Nah, itulah yang kita anggap atau dinilai bahwa pemberian gratifikasi atau penerimaan gratifikasi itu dapat merusak integritas seorang profesional. Iya benar juga sih ya. Kadang kita nggak sadar aja sih mungkin. Kita contoh mungkin yang mereka yang bekerja di bidang umum gitu kali ya, teman-teman mungkin yang menonton video ini ya, gitu kan. Kita sama vendor dikasih terima kasih, atau mungkin nggak dikasih terima kasih, paling dikasih for no reason gitu Pak. Iya. Kasih, ini buat Bapak nggak apa-apa silakan, itu buat Bapak nggak apa-apa silakan, cara terus menerus gitu kan. Tapi pada satu titik di mana tadi kata Pak Amo, kita akhirnya melakukan penyimpangan. Karena apa? Contoh kita harus menangi tender pakai vendornya dia. Karena merasa utang budi. Iya, karena merasa utang budi itu tadi. Iya, sampai separah itu ya. Kenapa? Ya pentingnya itu ya. Jadi kita kayak membangun dinding integritas khususnya ya, buat Iya, betul. Kalau tadi kan kita kan membahasnya secara teorinya seperti itu, sama kejadian-kejadian kecil yang ada gitu. Tapi gimana sih? Kenapa kita nggak tanya langsung ya ke Pak Amo? Pak Amo kan sudah berkecimpung lama di dunia karir ini, ya kan? Mohon maaf Pak Amo, udah berapa lama ya Pak berkarir sebagai karyawan BUMN Pak? Saya baru 6 tahun. Ya. Iya Pak. 6 tahun menjelang pensiun. Pun Pak Amo saat ini berada di posisi yang seperti ini saat ini, itu kan nggak gampang gitu. Pasti godaannya tuh banyak Pak, ya kan? Gimana kalau kita tanya tip and trick kali? Mungkin Pak Amo sharing sedikit. Bukan sedikit, kontennya banyak aja Pak. Ini ya, menanamkan integritas. Untuk menanamkan integritas, dan pastinya buat teman-teman yang menonton juga Pak, karena pasti saya yakin banget teman-teman itu pinginlah karirnya cemerlang, menjulang, dan jujur serta berintegritas. Iya. Gitu. Mungkin begini ya. Kita yang pertama adalah bahwa bekerja itu ibadah. Itu yang pertama. Kalau kita punya prinsip itu, maka apapun yang kita lakukan itu untuk menjaga ibadah kita. Gitu. Kita kan nggak mau dong ibadah kita rusak gara-gara tadi menerima hal-hal atau menerima segala sesuatu yang itu sebenarnya bukan hak kita. Iya, Pak. Gitu. Nah, itu kenapa kita harus terus menjaga integritas kita, profesionalisme kita, ya, supaya kita juga melindungi diri kita. Bukan hanya diri kita, melindungi keluarga kita. Bukan hanya keluarga kita, melindungi rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita. Gitu. Supaya semua di lingkungan kita mulai dari diri sendiri dulu, itu adalah lingkungan yang berintegritas. Oleh karena itu, kalau semua punya visi yang sama, maka Taspen akan menjadi sebuah perusahaan yang berintegritas dan profesional. Keren banget. Keren banget. Ya. Tepuk tangan online dulu teman-teman. Kamu pernah nggak dapet gratifikasi? Mungkin yang sering-sering ini sih, kayak bingkisan hari raya gitu nggak sih, ya kan ya? Itu selama karirnya Pak Amo pernah nggak Pak berhadapan sama gratifikasi ini Pak? Ya sering ya, pastinya sering ya. Kan banyak juga berhubungan dengan pihak-pihak lain, pihak-pihak ketiga gitu ya, banyak. Intinya adalah sebenarnya jangan sampai kita itu
tergoda ya untuk menerima itu. Jadi sebaiknya begitu ada niatan untuk memberi kepada kita, itu nggak usah dilirik-lirik, nggak usah diintip-intip gitu. Ntar kalau lihat ini murah, kita tolak aja deh. Tapi begitu dilihat, ternyata mahal, kita sayang untuk nolaknya gitu. Jadi jangan begitu kita dikasih berapapun nilainya, tolak aja, jangan pernah mau terima aja gitu. Oke, Pak. Itu mungkin salah satu langkah awal kita atau trik kita untuk tidak menerima gratifikasi. Karena begitu kita ukur-ukur, kita intip-intip nilainya berapa, itu nanti ada rasa sayang untuk ditolak. Lumayan nih harganya. Lumayan nih ditolak. Ya, ambil gitu ya. Jangan lihat bimbang. Itu yang membuat kita bimbang. Apalagi kalau kita diberikan barang mewah gitu ya. Jadi jangan lihat itu, pokoknya jangan lihat itu, langsung aja tolak. Apapun yang diberikan, tolak aja. Karena itu nanti udah jadi kebiasaan gitu Pak ya. Nanti itu akan jadi kebiasaan. Gitu. Mungkin itu sih triknya. Nah, Mbak Nevi kan di divisi IT kan? Iya, betul. Nah, divisi IT itu sebenarnya salah satu juga divisi yang punya rekanan atau punya vendor yang cukup banyak, ya kan? Vendor-vendor aplikasi, vendor-vendor hardware, benar ya? Iya, betul sekali. Gimana tuh caranya supaya proses pengadaan aplikasi, proses pengembangan aplikasi, atau proses pengadaan hardware kita, server, dan lain sebagainya, supaya itu tetap menjaga integritas teman-teman di IT. Ada pengalaman nggak? Iya, betul sekali sih. Kata Pak Amin, kita banyak vendor kan Pak, khususnya di pengadaan. Tapi untuk tindakan preventif dari kita tuh kalau ada proses pengadaan, kita menggunakan GCG, kemudian proyeknya itu transparan Pak. Jadi harus ada project management, timeline-nya jelas dan lain sebagainya. Dan itu setelah proyeknya selesai, kita tidak menerima komisi dalam bentuk apapun. Oh, keren. Entah itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk apapun lah ya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin melaporkan gratifikasi, bisa akses website. Nanti ada ininya ya, ada tampilannya. Ada tampilannya. Apa namanya? gratifikasi.advan.co.id. Nah, itu buatan IT juga kan? Iya, produk IT. Sini saya bantu teman-teman di Advan dikit ya. Ini. Jangan lupa di sini ya teman-teman. Iya. Nah, tadi kita udah banyak banget tuh mendengar apa yang disampaikan Pak Ahmad terkait gratifikasi. Betul sekali, insightful banget kan? Yes, kita dapat bener banget. banyak ilmu lah ya ke depannya. Dan nggak cuma kita doang, tapi buat penonton, Betul, buat kalian yang hadir melalui video ini, melalui YouTube ini. Ya, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa mempertebal integritas teman-teman dan juga menjalani kehidupan sehari-hari itu menjadi lebih semangat lagi dan juga mengedepankan integritas dan kejujuran. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih atas ilmunya, pengalamannya. Sama-sama. Sangat bermanfaat bagi kita ya, sangat insightful ya. Insightful juga buat kita dan juga buat teman-teman yang sedang menonton saat ini. Oke, terima kasih juga buat kamu Nev, karena udah menyempatkan waktumu juga untuk menjadi co-host di podcast yang pertama. Dan thank you juga udah sharing tentang pencegahan korupsi di TI. Applause juga buat kedua co-host dan narasumber ini teman-teman. Big applause please. Oke, komen online ya. Tepuk tangan buat kalian gitu. Oke, kalian keren gitu. Oke. Dan teman-teman juga yang menonton, terima kasih ya udah nonton podcast ini, udah stay tune bareng kami. Semoga podcast tadi bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Dan terus saksikan podcast-podcast Unity, Unbroken Integrity episode-episode selanjutnya. Dan sneak peek aja, episode kedua kita akan membahas terkait whistleblowing system. Oke, sebelum menutup, sama kayak event-event pada umumnya nih, kita lebih afdal pakai pantun kali ya. Oke, nanti kamu yang bilang, kita yang bilang cakep ya. Iya, oke, aku bilang cakep. Ya? Aku yang bilang, oke, yaudah. Oke, pantun ya. Oke. Sinar mentari sangatlah hangat. Cakep. Indahnya taman berhias dahlia.
Cakep. Integritas diri haruslah dirawat. Cakep. Utamakan kejujuran, budaya mulia. Cakep. Oke, teman-teman terima kasih udah mengikuti podcast See ini. you. See you tomorrow. See you soon. See you on the next episode.